Lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Nah, untuk GBP USD sendiri ya, kalau kita perhatikan untuk area supportnya di 1 jam ini itu di level harga 24.000 ya. Kemudian kalau untuk trend, kalau di sini kita perhatikan secara daily itu dia masih uptrend. Kemudian kalau untuk 4 jam itu juga masih uptrend, karena kalau kita perhatikan si harganya ini itu masih bertahan di atas trendline yang terbentuk mulai dari tanggal 8 Maret ya, kemudian dia retest lagi di tanggal 3 April 2023 ya. Jadi memang masih terbentuk di atas trendline ini sendiri kalau kita perhatikan. Kemudian ini dia retest lagi ke area trendline-nya itu kurang lebih tanggal 7 April pada saat menjelang si NFP tersebut. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini untuk area SNR-nya ya, kalau kita lihat ya, ini kan dia masih uptrend juga ya kan. Nah, untuk SNR-nya sebenarnya kita juga ada pernah bahas di live yang hari Jumat kemarin. Untuk supportnya itu tetap di angka 24.000 ya, ini dia retest ke angka 24.000 dan dia masih ada tekanan bearish untuk si secondary trend atau ini trend kedua. Ini kan primary trendnya itu adalah naik ke atas kalau kita lihat ya. Untuk primary trend dia naik ke atas, tapi kalau untuk secondary trend dia itu turun ke bawah gitu. Nah, ini dia masih dalam tekanan secondary trend, artinya dia masih dalam penekanan untuk bearish gitu. Nah, ini bearishnya ini itu kita bisa manfaatkan untuk area support ya, support level ini di 24.000 untuk area zona buy selama dia masih reject di angka tersebut. Nah, di rejectnya di gimana? Di reject kita bisa lihat di time frame 30 menit untuk rejectionnya. Nah, nanti kalau untuk rejection kalian bisa mungkin cek video di JTSC ya, di situ juga udah saya buatkan videonya yang mengenai cara entry yang baik dan juga cara entry yang benar. Itu dilihat untuk itu kita menjelaskan mengenai area rejection dari si candlestick itu sendiri, kemudian dari cara entry penempatan dari si SL dan juga si take profit itu sendiri gitu. Oke, jadi kalian bisa langsung cek aja nanti untuk di videonya di JTSC. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, si GBP USD ini ya, kalian masih bisa manfaatkan buy dengan target harga kurang lebih di level harga 24.677 di sini. Ya, ini target pertama, kemudian target kedua di 25.154, kemudian target 3 itu di 25.588 gitu. Oke, di sini. Kemudian kalau untuk area sell ya, kalian itu bisa sell begitu dia turun ya ke sini. Begitu dia bisa break dari 24.000 ya, itu break itu berarti dia closing candle ya, body candle yang closing di bawah si 24.000 itu gitu. Kemudian harus diikuti dengan candle konfirmasi berikutnya. Nah, ini dengan target harga kurang lebih kalau kita lihat sini ada minor SNR. Minor SNR itu kurang lebih di harga 23.600 ya. Kemudian ada lagi di level 23.339 dan terendahnya itu di level harga 22.761 gitu. Tapi kalau dari saya sih masih rekomendasi untuk ambil area buy, karena harganya itu posisinya kalau kita perhatikan itu masih berada di level atas support, di atas level supportnya gitu. Oke, jadi itu, jadi opsi sell ini hanya akan kita pakai begitu dia bisa break dari 24.000. Selama dia belum bisa break dari 24.000 maka kita masih menggunakan opsi untuk ambil buy-nya gitu. Oke, karena kalau kita lihat ini dia masih uptrend dan itu dia masih retest di area breakout-nya. Ini kan breakout zone. Oke, ini resisten di tanggal 31 Maret. Kemudian dia breakout di tanggal 3 April, dia retest lagi di tanggal 4 April dan ini retest lagi di tanggal 7 April kemarin. Oke, jadi gitu. Itu adalah analisa dan juga mengenai si SNR dari si GBP USD ini. Nah, kalau kalian punya pandangan lain nih untuk si GBP USD, misalkan yang saya jelaskan di sini berbeda dengan analisa kalian, boleh banget kalian sharingkan di kolom komentar ya mengenai si pembahasan GBP USD ini. Oke, karena masukan dari kalian dan juga pandangan dari kalian juga itu akan sangat membantu kami dalam melakukan analisa dan juga memberikan lebih banyak lagi peluang di dalam market itu sendiri. Oke, jadi mungkin sekian menjadi saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.